Shalom, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang dari mana asal mulanya setan. Ya. Dari mana asal mulanya setan? Apakah Tuhan menciptakan setan atau iblis? Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan setan atau iblis, tetapi dari mana asalnya setan atau iblis? Apakah setan atau iblis terjadi begitu saja? Tiba-tiba terjadi? Tidak demikian, ya. Karena setan atau iblis tidak bisa terjadi begitu saja. Demikian juga seperti manusia tidak bisa terjadi begitu saja. Tetapi ada seseorang yang menciptakan, yang menjadikan. Seandainya iblis atau setan bisa terjadi begitu saja, terbentuk dari suatu alam semesta, suatu tenaga, suatu zat, suatu udara, atau apapun juga, walaupun bisa terbentuk, bisa jadi, dia tidak bisa berbicara, ya. Jadi tidak bisa berbicara, atau dengan kata lain tidak bisa menjadi makhluk yang hidup, ya tidak bisa berpikir, ya. Jadi karena bahasa itu tidak bisa muncul dalam diri sesuatu makhluk atau terjadi dalam suatu makhluk, tetapi bahasa adalah sesuatu yang diberikan, ya, yang dikasih, ya, oleh seseorang kepada orang lain, dikasih, diajar, sehingga orang tersebut bisa memiliki bahasa, bisa berbicara, akhirnya bisa berpikir, bisa punya akal budi. Jadi, kalaupun iblis atau setan terjadi begitu saja, dia tidak bisa, ya, karena tidak ada bahasa, tidak ada kata-kata di dalam diri dia, ya. Dia tidak bisa muncul begitu saja, tercipta begitu saja. Seandainya bisa tercipta atau muncul begitu saja, tetapi bahasa itu tidak bisa muncul begitu saja. Tetapi bahasa itu harus diajarkan, harus diberikan, baru bisa. Jadi dengan kata lain, iblis tidak terjadi begitu saja, sama seperti manusia juga tidak terjadi begitu saja. Tetapi iblis atau setan diciptakan, ya, oleh Allah, berasal dari ciptaan Allah. Kemudian pertanyaannya, apakah Allah menciptakan setan? Apakah Allah menciptakan iblis? Artinya apakah Allah menciptakan yang jahat? Tidak, ya. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan juga manusia, di situ dikatakan Allah melihat bahwa semuanya baik. Jadi demikian juga Allah menciptakan semua makhluk, baik itu malaikat, manusia, hewan, dan juga segala ciptaan yang lain, apakah itu planet, apakah itu tanah, air, dan lain-lainnya, semuanya diciptakan Allah itu baik, ya. Baik dan untuk maksud yang baik. Jadi, apakah iblis atau setan Allah ciptakan? Allah tidak menciptakan iblis atau setan, tetapi Allah menciptakan makhluk, yaitu Allah menciptakan malaikat, ya. Jadi Allah menciptakan malaikat, ya, dengan bermacam-macam jenis, ya. Di Alkitab ada malaikat kerub, ada malaikat serafim, ada malaikat yang memiliki sayap, ada malaikat yang tidak memiliki sayap. Jadi Allah menciptakan malaikat bermacam-macam jenis, ya. Nah, jadi Allah tidak menciptakan iblis atau setan, tetapi Allah menciptakan malaikat, ya. Pada waktu Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah mengajari untuk berbicara, ya, mengajari bahasa, memberikan bahasa, sehingga malaikat bisa menjadi makhluk yang hidup, bisa berkata-kata, bisa berbicara, bisa berpikir. Dan Allah menciptakan malaikat itu sama seperti menciptakan manusia, yaitu diberikan kehendak yang bebas, diberikan pikiran atau akal budi, ya, bukan menciptakan robot, ya. Kalau robot itu sesuatu yang dikontrol menurut kemauan si pemilik, ya. Jadi kalau dikontrol begini, begini, begitu, begitu, ya, tidak bisa di luar itu. Tetapi Allah menciptakan manusia, menciptakan malaikat, memberikan kehendak yang bebas, sehingga mereka bukan seperti robot, tapi makhluk yang benar-benar hidup, ya, yang makhluk yang sempurna, makhluk yang baik, yang benar-benar hidup, ya. Nah, jadi Allah menciptakan malaikat juga manusia supaya diciptakan
seperti gambaran dia, ya, itu hidup, ya, dapat berbicara, punya akal budi, dan memiliki kehendak yang bebas. Jadi Allah menciptakan bermacam-macam makhluk. Begitu juga malaikat bermacam-macam, ada malaikat kerub, malaikat serafim, dan malaikat kerub pun ada bermacam-macam modelnya, bentuknya, dan ada bermacam-macam jenis, ada malaikat yang bersayap dan juga yang tidak bersayap. Jadi setan atau iblis asal mulanya berasal dari, yaitu malaikat kerub, ya. Dalam Alkitab, dalam kitab Yeskiel, itu Yeskiel pasal 28, itu di ayat 11 sampai ayat 19, ya. Yeskiel pasal 28 ayat 11 sampai ayat 19, maka dikatakan bahwa iblis atau setan dahulunya adalah yaitu makhluk malaikat, yaitu malaikat kerub, ya. Jadi malaikat kerub adalah malaikat, di sini disebutnya malaikat penjaga, malaikat pelindung, artinya malaikat yang kuat, ya. Jadi malaikat kerub adalah malaikat yang kuat, ya. Ada malaikat yang berkuasa. Kemudian sesudah malaikat kerub ini dikatakan bahwa adalah sebagai malaikat penjaga atau malaikat pelindung, artinya udah malaikat kerub ada jenis malaikat kuat. Penjaga berarti juga adalah sesuatu yang kuat, ya. Penjaga itu seperti, ya, seperti tentara atau panglima, begitu, berarti kuat. Nah, jadi, dan kemudian di dalam kitab Yesaya pasal 14, ya, itu di ayat 12, ya, dikatakan, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dijatuhkan, ya. Nah, jadi dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa iblis atau setan, ya, disebut dengan bintang timur atau putra fajar, ya. Tetapi ada Alkitab lain, itu Alkitab King James dan Alkitab FAYH, yaitu firman Allah yang hidup, dan ada Alkitab yaitu IMB, yaitu Indonesia Modern Bible, yang menulis yaitu Lucifer. Nah, jadi dengan kata lain, yaitu, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Nah, kalau diterjemahkan itu Lucifer. Jadi iblis atau setan awalnya namanya adalah Lucifer, seperti yang ditulis oleh Alkitab, ya. Di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, tidak ditulis Lucifer, yaitu ditulisnya bintang timur, putra fajar, ya. Nah, jadi bintang timur atau putra fajar di sini adalah Lucifer. Jadi Lucifer adalah bintang timur atau putra fajar. Jadi Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia dengan firman Allah yang hidup dengan Indonesia Modern Bible dan juga dengan King James Version itu tidak ada pertentangan, ya. Sama, ya, yang saling melengkapi. Yang satu menyebutnya bintang timur putra fajar, yang satu menyebut namanya Lucifer. Jadi bintang timur putra fajar di sini adalah Lucifer, dan Lucifer adalah bintang timur putra fajar. Jadi nama iblis di sini adalah Lucifer, ya, atau disebut bintang timur atau putra fajar. Nah, jadi iblis setan asal mulanya adalah dari malaikat, yaitu malaikat kerub yang bernama Lucifer. Nah, tapi kenapa? Jadi Allah tidak menciptakan setan, tidak menciptakan iblis, hanya menciptakan malaikat, ya, makhluk yang baik, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan Lucifer, ya, di dalam kitab Yesaya pasal 14 dikatakan, karena Tuhan Allah menciptakan malaikat dengan kehendak yang bebas, ya, punya pikiran, akal budi, dan perasaan, keinginan. Apa yang terjadi dengan Lucifer? Yaitu dikatakan bahwa di ayat, yaitu Yesaya 14 ayat 13, ya, dia berkata di dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, jadi di sini ada 5 hal dalam hati Lucifer. Dia berpikir, dia punya keinginan bahwa dia, dengan kata lain, dia ingin menyaingi Allah, dia ingin seperti Allah,
dia ingin disembah sebagai Allah. Ya, kalau di dunia itu namanya apa namanya tuh, dalam pemerintahan itu namanya ingin mengambil kedudukan ya dari seorang mungkin raja atau seorang presiden, itu namanya kudeta ya. Mungkin dilakukan oleh seorang jenderal atau apapun juga yang 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 punya kedudukan, punya punya apa dalam militer ya. Jadi dia menggulingkan pemerintahan, merebut pemerintahan ya, dan dia menjadi raja atau presiden. Nah, jadi demikian juga dengan Lucifer di sini ya, dia ingin mengambil kedudukan Allah. Dia ingin jadi penguasa di alam semesta. Ya, dia ingin disembah ya seperti Allah. Nah, dan itu kemudian juga ditulis dalam kitab Yeskiel, di dalam Yeskiel 28 ya. Di ayat 15, engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi waktu Tuhan Allah menciptakan Lucifer, di alam menciptakan dengan baik, tidak ada kejahatan. Dan Lucifer ketika itu menjadi makhluk yang baik, melayani Allah. Dan sampai suatu saat timbul di dalam hatinya, ya, ingin seperti Allah, ya, ada kesombongan dan ingin seperti Allah, ya, ingin disembah seperti Allah. Dan Allah mengetahuinya karena firman Tuhan berkata bahwa dalam kitab Ibrani bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Allah, ya, tidak ada yang tersembunyi. Jadi dalam hati Lucifer yang paling dalam yang mungkin dia sembunyikan itu di surga, ketika di hadapan Allah di surga, yang dia sembunyikan paling dalam itu niatnya. Tetapi Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa tahu niat hatinya yang paling dalam, bahwa Lucifer sudah terjadi pemberontakan di dalam hatinya. Dia ingin seperti Allah, ingin disembah seperti Allah. Akhirnya Lucifer dibuang, ya, dibuang dari surga. Nah, dan ketika Lucifer dibuang ke surga, dia tidak sendirian aja, ya, bukan dia sendiri yang dibuang ke surga, cuma seorang diri yang dibuang di surga, tetapi dia membawa malaikat-malaikat yang lain, yang membawa yang lain untuk ikut dia, ya. Seperti biasanya kalau dalam suatu negara ada kudeta atau pemberontakan dan lain-lainnya, itu bukan hanya kasus seorang jenderal raja atau seorang perwira, ya, tetapi pasti ada pengikut-pengikut yang mendukung dia, gitu. Nah, demikian juga dengan Lucifer, ketika dibuang di surga, dia membawa malaikat-malaikat yang ikut dengan dia, ya. Jadi dia tidak seorang diri, ya, ketika dibuang dari surga. Nah, jadi ketika Lucifer dibuang dari surga, disitulah dari malaikat terang, ya, keruk yang melayani Allah, menjadi malaikat kegelapan, ya, menjadi setan, menjadi iblis, ya, yang menjadi musuh Allah, ya, menjadi musuh Tuhan, ya, dan akhirnya menjadi musuh manusia. Nah, jadi Tuhan pada saat ini masih membiarkan iblis, setan, berada di dunia karena Tuhan Allah masih punya rencana, ya, bukan berarti Tuhan Allah tidak sanggup untuk mengalahkan iblis atau menghancurkan iblis. Tuhan Allah sanggup, ya, tapi Tuhan Allah punya rencana, punya maksudnya, dan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendak dan rencananya, maka iblis, setan, roh jahat, malaikat-malaikat yang memberontak, termasuk juga manusia, semuanya akan diadili dan kemudian akan dihukum, ya, dan kemudian akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu ada di dalam kitab Wahyu, ya, katakan, ya, bahwa iblis atau Lucifer, setan, ya, bersama pengikut-pengikutnya dan manusia yang berdosa, yang menyembah setan, yang ikut setan, manusia yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mau bertobat, yang berbuat jahat, semuanya dilemparkan, dibuang, ya, berada di lautan api dan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis tidak bisa mengalahkan Allah, ya, karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan.
Tuhan Yesus memberkati.